saudara kasih Tuhan, salam Daily Wisdom. Keluarga yang beribadah, topik yang akan kita renungkan pada saat ini. Yosua pasal 24 ayat 15 berbunyi demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, keluarga adalah tempat pertama dalam banyak hal. Keluarga menjadi sebuah sentral dan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di sana seseorang belajar sesuatu. Di sana seseorang belajar berkomunikasi, belajar berperilaku, belajar untuk berjalan, belajar untuk tersenyum, belajar untuk tertawa. Dalam keluarga, seseorang belajar untuk dapat menerima dirinya, untuk dapat mengasihi dan dikasihi. Ya, dalam keluarga banyak hal yang dapat kita pelajari dan banyak hal yang kita dapatkan. Bahkan dalam keluarga itu seseorang itu belajar untuk mengenal Tuhan dan juga melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk Tuhan. Semuanya itu adalah dalam keluarga. Nah, saudara kasih Tuhan, namun kita tahu bahwa tidak banyak keluarga yang seperti demikian. Pada kenyataannya justru ada banyak sumber permasalahan itu dari keluarga. Dan juga luka-luka hati itu justru pertama kali dialami dalam keluarga. Ada trauma dan yang sangat menyedihkan, ada orang-orang yang justru menghindarkan diri dari keluarga. Nah, saya dikasih Tuhan, dengan kondisi yang seperti ini, tanpa ragu, kita harus kembali mengingat Yosua pasal 24 ayat 15 ini. Di mana di dalam kalimat terakhir dikatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah tekad, sebuah komitmen yang diungkapkan, yang diucapkan Yosua di depan banyak orang Israel pada saat itu. Aku dan seisi keluargaku akan menyembah kepada Tuhan, akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita belajar dari tekad Yosua yang diucapkan pada zamannya. Apa artinya tekad ini untuk kehidupan keluarga kita di zaman sekarang ini? Artinya yang pertama yaitu bahwa dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, kita harus menjadi keluarga yang berfokus dan mengarahkan penyembahan kita dan juga rasa takut kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kita, kepada Tuhan yang sudah memberkati hidup kita. Saudara-saudara, hal ini sangat penting dalam zaman sekarang ini. Dalam zaman sekarang ini banyak keluarga-keluarga yang salah fokus. Mereka fokus kepada kesuksesan. Mereka fokus kepada banyak hal yang terkadang terjebak kepada hal-hal yang bersifat materi dan duniawi. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, kita perlu menghidupkan, yaitu kehidupan yang mengarah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada dan kapanpun, kita bisa berbicara kepada pasangan kita, kepada anak kita. Kita men-sharingkan pergumulan kita. Lalu kita berdoa bersama. Kita bisa men-sharingkan akan berkat-berkat Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan dalam keluarga kita. Entah pada malam hari, pada saat berkumpul, atau pada saat kita berekreasi, kita dapat mengingat kembali akan kasih Tuhan. Dan itu kita ceritakan kepada anak-anak. Baik itu ketika kita mengemudi di dalam mobil menuju kepada tempat tertentu, kita bisa men-sharingkan kepada anak-anak.
Nah, hal itu berarti kita sudah memfokuskan kepada Tuhan dan mengajarkan kepada anak untuk fokus kepada Tuhan. Dan di situ kita juga sudah menghidupkan untuk memiliki hati yang mengarahkan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, apa artinya bagi keluarga kita dengan tekad dari Yosua ini? Arti yang kedua yaitu bahwa kita perlu membangun prinsip-prinsip kehidupan keluarga kita, baik itu tentang kebenaran, baik itu tentang kesalehan, baik itu tentang kebahagiaan, baik itu di dalam hal mendidik, di dalam membangun keyakinan keluarga kita. Semuanya itu dibangun dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Hal ini pun adalah sangat penting, karena disitulah firman Tuhan itu menjadi landasan ketika kita belajar untuk memaafkan, ketika kita belajar untuk mengakui kesalahan kita, baik pada pasangan atau kepada anak kita. Semua kita ungkapkan karena kita menyadari bahwa firman Tuhan mengajarkan hal demikian. Ketika anak-anak kita sedang ada dalam konflik, ketika mereka sedang dalam permasalahan, kita didik mereka untuk mereka belajar mengampuni, memaafkan, karena firman Tuhan sudah mengajarkan demikian. Hal-hal seperti ini ketika kita coba hidupkan dalam keluarga kita, maka kita sudah membentuk keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, mari kita membangun keluarga yang beribadah, yaitu dimanapun dan kapanpun kita memfokuskan kepada Tuhan. Dan yang kedua, membangun prinsip-prinsip keyakinan, kebenaran, kesalehan dalam keluarga kita berdasarkan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.